ke pengajian aja mantesin kan, nggak mungkin pakai baju yang mohon maaf sobek atau kucel, ya kan? Mau ketemu orang mantesin, kadang bawa oleh-oleh, nyiapin nanti pengen ngomong apa, muji anaknya dulu, lihat orang yang pengen minjem duit, ya kan? Muji anaknya dulu, sok-sok menggali kenangan indah lama, terakhir penutupnya satu kata, Manawi. Udah. Manawi ada 1 juta dulu. Ada yang punten ini ngerti Sunda semua. Ya, karena kalau saya pakai Mandarin ibu lebih pusing nanti. Nyiapin diri kan? Nyiapin diri. Nah, apalagi ke Allah. Mantesin paling gampangnya gimana? Ya udah dari sholat dulu aja. Saya sholat kok, tepat waktu enggak? Punten ya. Telat makan masalah nggak? Bisa sakit mah ya. Telat bayar utang masalah nggak? Oh lebih repot. Masa telat sholat nggak masalah sih? Ya pasti masalah. Tepat waktu. Istilah. Kok saya sibuk? Enggak bu. Prioritas. Bukan masalah sibuk. Ibu kalau pulang dari pasar mesen ojek, pasti chatting yang pertama kali dibalas ke ibu pasti dari si mamang ojek, iya kan? Karena dia lagi jadi prioritas. Nggak mungkin saya tetap balasannya sesuai urutan atau lama nggak dijemput ya. Mesen Senin pulang Kamis nanti yang ada sesuai urutan, kadang sesuai urutan paling grup gibah lah ya. Handphone mahal 25.700.000 warna oranye. Tapi awan WA. Sedih. Sedih amat ya. Atau buat WA hongkol mah handphone 1 juta ge bisa. Nyampe kantor, nah handphone kamu bunyi wae. Iya grup. Perasaan kita satu grup, kenapa saya nggak bunyi? Ternyata mereka bikin grup lagi yang nggak ada kitanya. Sedih ya. Maka itu dia, Allah udah tahu kita mau doa apa tuh, tapi tanya kita mantesin diri nggak? Dan sebetulnya bebas bu. Ibu kuatnya di harta, sedekahnya nambah banyak. Ada yang nggak kuat di harta tapi ahli ilmu, ngajarnya tambah banyak. Bebas. Semuanya cuma jembatan untuk Allah ridho kok. Ya fungsi dititipin harta ya supaya pahalanya tambah banyak. Fungsi dititipin ilmu biar pahalanya tambah banyak. Iya itu aja. Bukan buat nyerendahin orang, bukan buat belagu, bukan buat agul, ya. Kayak gitu kan. Makanya kadang ya Allah Maha tahu. Tapi jangan mentang-mentang Allah Maha tahu jadi ngadoa teh, ya Allah, apal meureun. Amin. Eta culanggung asli ya Allah. Nya si apal tapi aya adabna. Besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah, jika kamari. Dikira warteg tuh, ya Allah. Jangan gitu Al-Fatihah berapa ayat? Dari 7 ayat, 5 ayat itu muji Allah. Permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkau pemilik hari pembalasan. Diagung-agungan terus tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tuh, nyembah dulu baru minta tolong kan? Urutannya aja jelas. Ya kan? Setelah akhirnya 5 ayat muji-muji, mengagungkan, baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau orang yang sesat. 2 ayat mintanya. Jadi silakan nantesin ya. Muji itu adabnya gimana? Yang ya cara paling baik seberes sholat, menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu, memuji Allah dulu, bersolawat kepada Nabi dulu. Ya gitulah. Minjem duit ke orang bisa.
kalimat minjemnya singkat, manawi, mukodimahnya panjang, ya nggak? Menggali kenangan lama, kita juga bisa gali aja kenangan lama dengan Allah. Ya Allah, Engkau dulu menolong aku saat sulit. Ya Allah, Engkau tidak pernah menyanyiakan perjuanganku. Ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau maha adil. Sebut, ya, sebut. Terakhir, dan sebelum minta juga Allah udah tahu kita pengen doa apa. Jadi yang masalah tuh, ya sekarang bensin lagi naik, apa segala macam. Iya, masalah. Tapi masalah kita yang paling besar itu, kalau Allah nggak tolong, kita punya tabungan, punya segala macam, Allah nggak nolong, tetap nggak beres masalah. Jadi ya sudah. Dan dengan tentu harus ikhtiar, menyesuaikan, ya. Tetap harus usaha. Bukan berarti langsung udah bab tauhid aja selesai terus udah nggak ngapa-ngapain, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Terus kalau ada yang nanya, kok kita udah ikhtiar nih, tapi yang nentuin berhasil atau enggaknya kan Allah. Dagang nih kok nih, saya udah nawarin nih, udah berbuat baik nih, terus ternyata yang nentuin beli atau enggak kan Allah. Terus ngapain saya tuh tetap nawarin baik-baik? Dokter nih, dia udah datang ke UGD, pasiennya nyeletuk, dok, kata Allah saya sembuh. Dokter nggak datang juga saya sembuh loh. Ngapain dokter datang tengah malam? Enakan juga bobo di rumah, ya. Padahal dia yang butuh, ya. Nah, buat apa kita capek-capek ikhtiar padahal semuanya Allah yang nentuin? Nah, ini dia jawabannya adalah agar jadi amal soleh. Karena kita seumur hidup lagi ngumpulin itu, Bu, buat bekal pulang. Gini, soalnya nanti kita meninggal duit kita nggak laku, jabatan apalagi, jumlah follower nggak ditanya, centang biru apalagi. Pintu surga 8, iya, tapi pintu surga bagi yang centang biru tuh nggak ada. Apalagi kalau follower sama centang birunya beli, dia omong ku baturnya, follower 100.000 no komen 2, jadi julid sih Bu, astagfirullah, ya. Nah, yang laku di sana apa? Amal soleh. Kita udah ngapain aja itu yang laku. Termasuk perkara bersihin ranting di jalan, lagi angin ribut gede, ada batang ngalangin jalan, daripada orang bisi kasandung naik motor kelindes atau gimana bisi jatuh, dipinggirin, nggak ada yang muji, nggak ada yang ngucap, nggak ada yang minta foto, tapi niatnya udah ikhlas lillahi ta'ala, itu kecatet tuh, nggak mungkin nggak ada balasannya, ya. Nggak mungkin nggak ada balasannya. Orang hadisnya jelas kok di Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Nabi diperlihatkan tentang orang yang sedang menikmati surga. Apa amalannya wahai Rasul? Menyingkirkan rintangan supaya tidak menghalangi saudaranya sesama muslim, ya. Kayak misalnya ibu jalan pulang nih di kendaraan, misalkan nih, ini Bu kelihatan, paku. Coba amalin aja hadis itu. Ke pinggir, berhenti, nunggu agak sepi biar ibu nggak ketubruk, ya. Udah pindahin pakunya, buang ke tempat sampah. Nggak ada yang muji, nggak ada yang siapa, nggak ada yang kenal. Tapi bismillah, ya Allah, aku beriman kepada hadis tersebut, ya Allah. Oh, nggak bisa jadi itu. Karena kenapa? Makin nggak ada yang muji, sebetulnya lebih mudah ikhlas. Makin ikhlas, makin diterima sama Allah. Ada kamera mah susah, Bu, ya. Makanya cara latihannya gimana? Ya harus punya amalan rahasia. Atau enggak yang nggak ketahuan harus lebih banyak. Ketahuan sedekah 10.000, yang nggak ketahuan harus 20.000. Ketahuan sedekah nasi bungkus 1 bungkus, yang nggak ketahuan 2 bungkus. Ya, istilah. Tapi jangan 1 bungkus dibagi jadi 2, setengah-setengah itu jadinya. Ya, tetap 2 gitu maksudnya. Ya, bismillah. Ya, jadi untuk ngumpulin amal soleh. Karena bunten ya, misalkan ditukar seumur hidup semua kepengen ibu jadi nyata. Mau duit dapat duit, mau harta dapat harta, ada yang mencari pasangan dapat pasangan, mau dapat keturunan, semua jadi nyata. Tapi seumur hidup nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa naon? Dapat duitnya, iya dapat jabatannya. Cuman emang laku itu di hadapan Allah? Enggak. Atau ada lagi orang nih,
seumur hidup doanya lebih sering nggak dikabul daripada dikabul. Dan dia lebih sering dicaci, dihina, diremehin, direndahkan. Tapi ini dia, tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Nah, kita mah gitu, lagi ngumpulin itu sepanjang hidup. Nah, aset terbaik kita untuk bisa ditukar atau dibarter jadi pahala, aset terbaik kita itu sebetulnya yang paling utama satu, waktu. Kok duit kan bisa jadi pahala? Kalau Allah nggak ngizinin sempat sedekah dulu, nggak sempat jadi pahala dong. Berarti harus perlu waktu juga. Kok ilmu kan bisa jadi pahala? Kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar dulu, sakit, meninggal duluan sebelum sempat ngajar, berarti ilmunya nggak sempat jadi pahala. Berarti yang paling mahal waktu. Nah, waktu kita teh, kalau mau jujur makin kesini teh bukan makin nambah, dan ngirangan bu. Bener tuh. Iya, tiap hari, tiap tahun mah dirayain, tapi kan yang cuman berubah lilina hungkul. Iya, cuman berubah angkanya doang kan. Kalau mau jujur sisanya ngurang. Ada kuotanya gitu ya. Dan nggak bisa di top up. Iya kan? Kayak gitu ke warnet, mang top up umur mang. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kok ada katanya sedekah menyambung tali silaturahmi itu menambahkan umur? Ada penjelasan lagi yang bertambah bukan umurnya, tapi keberkahan umurnya. Keberkahan umur teh gimana? Kan ada punten. Ada Imam Nawawi hidup selama 40 tahunan, nggak nyampe 60. Tapi karyanya sampai sekarang masih dibahas padahal udah meninggal 8 abad yang lalu. Itu berkah tuh. Hidup 42 tahun, hidup 45 tahun atau 48 tahun menurut sebagian riwayat, tapi punya pahala 8 abad. Coba ajib tuh. Ajib, ya. Ajib. Itu yang namanya usianya berkah. Ya. Maka kita latih dia tadi lagi ngumpulin amal soleh, dan itu bekal utamanya waktu. Makanya kadang pernah ada pertanyaan kayak gini ya, kok apa ya ciri orang Islamnya bener, ngajinya bener? Kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengambil 4 hadis, salah satunya hadis ini, tanda orang ngajinya bener, imannya bener, yaitu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya naon kok? Artinya tanda baiknya urusan Islam seseorang, ya tanda dia Islamnya benar, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dirinya. Karena punten, satu hari kita sama-sama 24 jam. Kita sama-sama perlu tidur. Kita sama-sama akan mati. Kuota umur nggak ada yang tahu. Dan makin besok, artinya makin ngurang. Makin ngurang berarti aset kita yang utama, si waktu yang bisa dijadiin pahala itu makin sedikit, ya nggak? Maka dia pasti mulai nggak manfaat, udah mulai jadi yang manfaat. Karena kadang punten ketika akhirnya udah mulai ngejar ke arah Allah banget, nyiapin bekal buat pulang banget, nanti akan mulai ngurang tuh. Mulai nongkrong sampai pagi. Dulu coba bu, anak-anak muda mah bu, sampai jam 3, sampai jam 4 baru nonton bola. Padahal cuma mesen es teh tapi nge-wifi 8 jam. Nebeng ya. Lama-lama coba, apalagi udah banyak amanah, udah punya anak, mana ada waktu nongkrong semalaman kayak begitu ya. Kadang waktu jangankan waktu olahraga, ada yang sampai waktu buat makan aja, aduh sempet sambil. Kalau lagi repot-repotnya jadi ibu ngurus orok bu, itu ya. Maka lihat, karena gini, akan ada orang yang misalkan nih lahirnya bareng, meninggalnya juga bareng, tapi tahu-tahu di hari akhir, nah surga si eta lebih tinggi. Bisa jadi si orang itu menggunakan waktunya untuk jadi manfaat. Kerjanya ternyata sama, bahkan jam istirahatnya juga sama. Cuman dari jam istirahat yang 1 jam itu, kan kita mah punten, ada yang dipakai main game. Si eta mah nggak milih main game, milihnya baca Quran. Atau wajar kalau surganya juga beda. Ya. Sok pelan-pelan. Laki-laki tambah dewasa pasti mulai nggak suka main game nanti. Selain karena nggak ada waktu, ya kan
sok atuh ya. Bukan hobi-hobi ya, namanya hobi ya ada ya dia main misalkan main bola, aya nu nguseup anjing gitu. Cuman dengan akhirnya bangkit kesadaran, ya Allah, waktuku 24 jam. Ada harus kubagi untuk tidur, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Ya Allah, ternyata 24 jam teh nggak cukup. Belum untuk kerja. Lama-lama berarti gimana? Harus disusun dong prioritasnya. Iya kan? Nah, masa prioritas itu pasti kalau tujuannya Allah pasti dipilih mana yang paling banyak jadi pahala. Ya. Pasti mulai meninggalkan tuh yang gak manfaat. Karena itu hadis Nabi dan dipilih menjadi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ya, itu dia ya ciri tanda keimanan. Ya. Bismillah. Ya. Mulai untuk seperti itu. Nah, itu teh ada 4 mau dibahas semua. Tadi baru 1 hadis. Ya. Ciri orang imannya benar, ngajinya benar. 1 tadi ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat. 1. Hadis yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir akan berkata yang baik atau dia. Melihat tuh. Taruhannya iman tuh. Ya. Taruhannya iman, berkata yang baik atau diam. Tetap pilihan nomor 1-nya tetap berkata, tapi baik. Kalau menurut kita nggak baik, udah diam aja. Jangan segera semua serba langsung di komen, diceletuk, celetuk, hati-hati. Hati-hati. Oh, kalau AA di Darut Tauhid mah jelas. Banyak celetuk teh tanda kurang iman. Serius gitu kan? Karena kadang, dan tolong disusun. Kadang sekedar pengen nanya kabar atau nanya keadaan, cara katanya, baru ketemu teman udah lama, loh beratnya berapa kintal, kenapa harus pakai kata kintal, kan nggak mungkin nyampe bekintal-kintal, maksudnya ngelek kumaha lintuh orang teh ya kumaha ya nggak harus ditanya ya kapan nikah nggak tahu, kalau bisa besok ya besok, gimana tuh, tapi yang pasti kalau nggak Sabtu Minggu ya sih, kalau kapan lagi ya jarang-jarang nikah hari Rebo di KUA ya, biasanya Sabtu atau Minggu ya. Jangan serba di komen, hati-hati. Ingat waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan isi neraka, kalau diperlihatkan orang-orang yang masuk sana kebanyakan adalah wanita memang. Selain emang sekarang kebanyakan wanita sih, ya kan? Dan nanti kata Nabi, salah satu ciri kiamat akhir zaman nanti akan ada harinya dari 50 kelahiran, 50 perempuan, lelaki hiji. Jadi kalau sekarang Indonesia masih 1:4 perempuannya sama laki-lakinya, nanti akan ada harinya laki dan perempuan tuh 50:1. Itu salah satu ciri akhir zamannya. Kabayang tuh Bu, perempuan 50, lalaki hiji, enggak semua lalaki na hiji, tersepen awewe deh. Kumaha. Makanya kabar baiknya syarat ke surga itu nggak harus punya jodoh dulu. Kalau syarat ke surga harus nikah dulu, apa kabar anak-anak yang kena ledakan di Palestina? Boro-boro mikirin nikah, kecil-kecil udah kena kezoliman, ya. Gitu. Jadi nggak usah semua ditanya dibilang, udah berkata yang baik atau diam, sila. Karena sekali lagi waktu dia Isra Mi'raj tadi yang paling banyak membuat manusia yang paling banyak membuat masuk neraka ada 2 kata Nabi. 1 syahwat, kemaluan, ya. 2 ada sih yang nggak ngehina, tapi kadang agul ya. Sholat, gambar sajadahnya ada gambar Ka'bah, tiba-tiba nunjuk dia, oh waktu itu saya sholatnya belah sini nih, ya pengumuman, nggak ada yang nanya padahal, ya. Oh biar ketahuan dia teh pernah umroh, ya. Udah gitu nemenin anak ke taman kebun binatang, taman hewan, ngelihat gajah,
Ih, gajah lucu ya, kayak lambang ITB. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB? Jadi pengumuman deui. Nanya, Bu, anaknya udah berapa jus? Alhamdulillah 1 jus. Terusin. Kayak anak saya kan, intinya mah nanya bukan pengen tahu, mukodimah, ya, pembukaan, biar masuknya tuh luas gitu, ya, enak. Kan nggak mungkin tiba-tiba pengumuman, Bu, anak saya 30 jus loh. Nanaonan, ya. Tapi kalau nanya dulu kan enak. Ulangi, hindari perkataan-perkataan. Siapa dulu mamanya? Enggak. Anak kita baik bisa jadi gara-gara bapaknya, bisa jadi gara-gara gurunya, bisa jadi doa neneknya. Ya, jangan kepedean. Iya, ada yang baik gara-gara ibunya, tapi orang yang baik betulan nggak berani sepede itu biasanya. Tiap kali dapat sesuatu yang enak, hindari berkomentar rezeki anak soleh. Saha nu soleh? Saha? Serius, saya nggak pernah nemu orang yang soleh betulan berkata rezeki anak. Enggak. Si betul. Tahu Umar bin Khattab pernah ngambil sebatang ranting. Rantingnya diajak ngobrol. Enaknya jadi kamu. Ya orang nanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Allah. Aku akan dihisap oleh Allah. Beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali 1 orang saja, sepertinya aku satu-satunya yang gagal ke surga. Masa Sayyidina Umar yang mikir kayak gitu? Orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi ya begitulah orang soleh betulan. Seolah-olah sedunia dia yang paling banyak dosanya gitu. Karena ya begitu. Beliau sadar betul meninggal nggak ditanya dosa orang, ditanya dosa sendiri. Jadi sibuknya sama dosa sendiri. Kan udah beramal, gak yakin keterima. Kan udah tobat, gak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Itu orang soleh betulan. Jadi gitu, ya. AA teh suka bercanda kayak gini, inget ya Bu. Ayo ninggal ucing. Ucing teh lucu, kayak singa. Jadi inget waktu jalan-jalan ke Singapura, nggak nyambung, udah ya. Intinya dia pengen pengumuman aja pernah jalan-jalan ke Singapura. Ya. Didengarnya enak atau enggak? Ya gitu. Sering dengar yang kayak gitu? Kedengaran jelas suaranya? Jelas lah, orang mulut sendiri. Hati-hati ya. Udahlah, kurangin. Nanya nih, yang mesti dipikirin 3 sebelum ngomong. Niatnya, isinya, dampaknya. Ulangi, niatnya, isinya, dampak. Harus 3-tiganya bagus. Ada yang niatnya baik, isinya buruk, dampaknya buruk juga. Punten ya. Anak lagi nyoret-nyoret tembok. Niatnya pengen dia berhenti nyoret-nyoret. Tapi kalau kita lepas kontrol emosi, budak teh tahu diuntung, tahu nggak itu teh cat teh mahal. Ngaco ulah teh nyesel lahirin kamu, coba nggak nyampe 5 detik itu. Anak sakit hati, Bu. Serius. Itu bisa jadi besok dia lagi anteng di kamar, tapi dia tahu mamahnya mau lewat, siap-siap ambil krayon, nunggu mamanya lewat pintu baru coret-coret. Ayo, carekan deh, weh, tantang nih. Serius, ada anak yang kalau sakit hati, dia sengaja bandel untuk nyakitin hati orang tuanya, tuh beneran ada. Kita kan, kau pernah bekerja sama dengan Peaceful Land. Peaceful Land itu yang ngebina istrinya Ustadz Hanan Ataki. Itu berusaha nyembuhin anak-anak yang mohon maaf dapat luka dari pengasuhan gitu. Lisan yang seharusnya paling aman terhadap dirinya malah yang paling sering menyakitinya. Orang yang seharusnya paling aman dan tempat yang harusnya paling aman, yaitu mamah dan rumah, adalah tempat dia paling tersakiti. Itu ngobatinnya nggak sebentar, Bu. Ngobatinnya nggak sebentar, ya. Kan bisa diganti. Ih, Masya Allah, nah gambar apa bagus banget. Oh, emang sukanya gambar ya? Tahu nggak? Ya kan yang gambarnya bagus-bagus biasanya ngelukisnya di kanvas, bukan di tembok. Yuk, kita beli yuk, nanti kita gambar sama-sama. Beres.
nggak ada yang terluka. Jadi kadang kita mah bahasa hungkul. Dan nyambung sama hadis yang ketiga terkait 4 pilar akhlak tadi, terkait tanda orang ngajinya benar nggak, Islamnya benar nggak. Tadi setelah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Yang ketiga, ini hadis yang dihafal, anak kecil juga hafal, Bu. La tagdob. Artinya apa? Jangan marah. Kalau yang diriwayat Imam At-Tabrani ada tambahan walakal jannah, bagimu surga. Tapi yang di riwayat yang lain ada yang memang sikat, la tagdob, jangan marah aja. Serius. Kalau di Darut Tauhid AA juga tegas. Ciri orang imannya ngajinya benar, dia nggak suka marah-marah. Bukan emosinya mati, bukan. Nabi juga masih bisa marah. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, bukan dirinya yang dihina. Masih bisa kecewa, bisa. Tapi bukan ketika dihianati. Tapi ketika kemarin aku bisa tahajud, kok malam ini nggak bisa ya. Jadi kecewanya ke diri sendiri. Ya. Nggak suka marah-marah. Jangan marah-marah terus. Enak tahu hidup. Bisa beramal, ketemu orang baik. Masa marah-marah terus? Pernah nggak ngelihat orang makan rendang marah? Saya pengennya rendang restoran itu, yang datang restoran ini saya nggak sudi makannya. Lebay deh sih. Pak, di luar sana ada orang yang belum tentu makan daging Pak setahun sekali. Serius masa marah-marah sih? Serius ada orang marah aja kerjaannya. Bangun tidur kesel, marah. Awak teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Wah bisa, hiperbola, lebay. Keluar kamar, ngambek. Bi, sarapan naon? Nasi kuning, Bu. Nasi kuning nu diharap. Kuning lagi pucet. Gitu. Nah, hina we dagangan batur. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Aing ngahina tapi diseepkeun. Berangkat kerja macet, ngambek. Amit-amit Bandung teh macet. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal kalau ke luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di Google. Yang penting ngambek dulu. Nyampe kantor pada berisik, ngambek deh. Bisa pada diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor. Yo, susah, harus dipel, darahnya berecetan di mana-mana. Kasihan OB. Ya, lebay. Jangan marah-marah melulu. Enak tahu hidup, serius. Bangun rumah, halus. Mau cat apa Bu? Warna merah. Beres Bu, nih dia rumahnya. Apa-apaan ini? Kenapa bukan merah? Saya pengen merahnya merah burgundi. Hah? Oh merah teh seueur ternyata Bu. Yang merah, tuh lihat, ini kayak merah semua nih Bu. Ini di mata saya laki-laki ini merah semua ini. Ya, ternyata ada merah ati, merah marun, merah burgundi. Sekarang ada lagi terakota aja nanti. Ya. Ijo geser, ijo sage, ijo toska, ijo muntah kucing. Abu-abu, ada abu-abu monyet. Udahlah, orang di luar sana ada yang belum tentu nggak tahu besok mau tidur di mana. Ada yang ngontrak aja udah cukup. Ini ada room, ya tinggal chat lagi lah udah. Sok chatnya boleh apa? Chat WA boleh, sama chat juga ya. Ya. Jangan marah-marah terus. Mudah-mudahan di sini semuanya pernah ke tanah suci ya. Tapi kalau suatu saat belum pernah terus pertama kali ke tanah suci, punten. Jangan heran, kadang sama aja. Ada aja pasti orang marah-marah tuh. Ya. Karena memang salah satu ujiannya kalau lagi ihram kan nggak boleh marah-marah. Ya kan? Pasti setan nggak goda itu. Jadi kadang ya Allah ada yang naon ieu hotelna kieu, naon ieu makananna kieu. Tapi tetap dibungkus dibawa ke kamar. Baru dihina. Rugi saya bayar mahal di travel ini. Ambek. Iya, travelnya tetap harus berusaha memberikan yang terbaik. Nggak bisa pakai, ya kan halus sabar, tetap berikan yang terbaik. Cuman bagi kitanya juga, ayo atuh. Itu Masjidil Haram lo depan mata. Sholat di situ, pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat selain di situ. Ya.
Walaupun 100.000 kali lipat tuh. Kita sholat di Bandung puluhan tahun belum tentu ngalahin pahalanya sekali sholat di Masjidil Haram. Karena 100.000 kali lipat. Nah ini udah nyampe nih. Serius mau dipakai ambekan wae. Udahlah, sing kalem. Tapi ini travelnya emang gak bener kok, gak becus. Ada balasannya, tenang. Allah nggak tidur. Dan kita nggak lagi bertugas jadi hakim. Ada balasannya. Ya. Ya tentu kasihan ya, ada yang udah nabung puluhan tahun terus ketipu. Iya, itu juga harus ada tanggung jawabnya. Cuman ini bagi yang udah berhasil ke sana kadang aduh bunten. Padahal dihitung-hitung ya tetap daging. Cuman kurang pedes dikit ngambek. Atau kapan bahagianya dikit-dikit ngambek teh ya Allah. Matak bawa bon cabe kemana-mana teh aman. Jadi nggak rewel gitu. Ya. Stopa. Betul. Saya kalau ke sana juga udah siap gitu. Tempe orek, tempe orek maksud namanya. Teri gitu. Kan awet itu mah disimpan berapa lama juga, ajib ya. Ya, lidah-lidah Indonesia, generasi micin. Ya. Jangan percaya kalau dibilang micin itu bikin bodoh, jangan. Bagi saya makan asin micin itu menguatkan hafalan. Ini gak ada dalilnya, ini mah saya aja ya. Nah, saya beki asin ya. KBG diuyahan ya. Yang tadi jangan diikutin ya. Ya Allah. Maka lihat, jangan marah-marah. Serius, atur bahasa kita. Saya harus cerita ini ya. Ada yang kenal Dr. Zaidul Akbar? Saya teh nggak niat gocek bu. Nah, jadi gini, Dr. Zaidul Akbar pernah cerita di kajiannya, beliau lagi di bandara nunggu pesawat, didatengin sama ibu-ibu. Qadarullah memang satu pesawat, jadi ngobrol bareng. Ceritalah bahwa si ibu ini suaminya penyakit ginjal bu. Ya dokter jawab menurut ilmu medis, makan ini bu, minum ini bu, jangan makan ini, jangan minum ini, pola hidup seperti ini, obatnya ini, udah dikasih tahu semua. Setelah semua dikasih tahu, si ibunya tetap cerita, dok, semuanya sudah saya lakuin, tapi anggar we masih sakit dok. Setelah akhirnya semua udah dilakuin tetap sakit, akhirnya dokter Zaidulnya bilang gini bu, karena semua udah dilakuin tapi masih sakit, saya izin tanya ya. Enggak dok, tapi ibu jangan tersinggung. Nanya apa emang dok? Enggak, insya Allah saya nggak tersinggung. Gini bu, yang pengen saya tanya, ibu gimana sikapnya terhadap suami ibu? Nangis si ibunya cerik. Iya dok, maaf. Kadang saya suka ungkit-ungkit, salah dia yang lama. Kadang saya suka banding-bandingin. Kadang dia udah ngelakuin, cuman kadang ya saya kepengaruh sih dok, teman-teman punya ini punya itu, terus dikasih jadi saya berasa kurang. Lihat tuh tetangga kamu, lihat tuh. Gitu. Jadi punten ya, perasaan diinjak-injak oleh wanita yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat, itu bisa kena ginjal. Serius. Kenapa saya harus nyebut nama beliau? Karena ini harus dokter yang ngomong, saya bukan dokter soalnya. Saya nggak ragu ibu sayang mau. Cuman kan kadang bahasa wanita kalau lagi emosi bu, nyawa sorangan bu. Punten, contoh. Si bapak teh punya gula. Seharian dia juga udah nahan. Nyampe rumah di meja dapur teh aya boba Thai tea brown sugar. Urut murang kali nah eta teh. Bekas anaknya tinggal 1/4 itu juga. Celingak, celinguk, nengok CCTV gitu. Diinum, baru ge seruput. Ibu keluar, hehehehehe. Minum naon eta? Hah? Kamu tuh mikir gak sih? Kamu tuh punya gula. Nanti kalau sakit gimana? Seneng nyiksa mama, Matiin aja mama sekalian, Pak. Udah gak pengen bukan hidup sama mama? Aing mah ya Allah, cenah. Karak kisah sedot, Bu, cenah.
Tenang Bu, mungkin itu adanya cuma di film azab ya. Di nyata mah nggak tahu di nyata ada nggak Bu? Ada yang kayak gitu tuh. Oh. Cik atau digentos bahasananya. Kumaha misalnya kok, misal kalau mau ngikutin nih, kepergok suami nih, kepergok ku ibu, ih ganteng aku. Sayang lagi minum apa? Oh, meniraos. Ayo, kan papa punya gula. Nanti atit loh. Nanti mama sedih. Gelengnya lebay. Aduh. Mana ada bapak-bapak nggak Pak? Pak lebih pilih ditegur cara yang pertama atau yang kedua Pak? Dua tuh. Kadang kita mah bahasa hungkul. Saya yakin sayang meninggal ke cerik itu si ibu. Cuman acik atuh bahasana ya. Bahasa, aduh ini, ya Allah, hati-hati ya. Bu punten, apalagi zaman medsos gini Bu, sekarang bunuh orang udah nggak perlu pakai pisau Bu. Berapa banyak orang loncat dari lantai tinggi karena gara dibully ya. Ini aduh ya Allah. Pernah dapat kisah juga, ini di Mesir ya kisah nyata. Jadi ada salah satu ya artis di sana lah, saya sendiri lupa namanya, cuman dapat ceritanya. Cuman dia jadi artis tuh kontroversial, suka ngejelek-jelekin Islam gitu. Setelah dicek masa lalunya, ternyata dulunya pernah ikut lomba menghafal Quran gitu Bu. Cuman pernah di salah satu penjurian, jurinya negornya nyakitin katanya. Jadi dia terluka, sakit hati. Orang yang seharusnya paham Al-Quran kenapa malah paling nyakitin ngomongnya, sedangkan dia bahkan gak pernah dihina seperti itu oleh orang tuanya. Maka semenjak dari situ itulah dia yang dibenci ternyata ke Islamnya, bukan orangnya. Makanya kan kadang, ayolah, kadang setiap kali kita pengen berbuat yang mungkin kurang, iya kita nggak mungkin lolos dari dosa, tapi kalau misalkan yuk kita mikir, takutnya nanti yang jelek Islamnya bukan kitanya. Makanya kadang yang muda-muda kan yang lagi belajar untuk bertiung, mulai berhijab, nggak apa-apa pakai dulu aja teh. Karena punten dengan dipakai pasti nanti ada rasa malu. Beres kegiatan teman-teman, ayo kita karaokean dulu. Tiungan kene. Seenggaknya dia nggak jadi maksiat gitu. Dia nggak jadi, ya itulah karena malu itu sebagian dari iman kan. Iya, kita juga belum baik. Kadang juga ada yang ngatain, cie, so iye ngaji, so alim lu. Jawab, ngaji mah bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru gue pengen. Berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah tolong ya enggak. Yang kita tahu kalau Allah udah benci sama kita, gampang Allah mati. Mudah bagi Allah matiin kita kapan aja. Jadi ya udah, bisa. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Mulut orang mah gitu aja. Gimana caranya muasin miliaran mulut yang melihat kita? Capek nggak Bu kalau surganya mulut orang? Capek. Contoh, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Nanti berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Ngap. Iya. Udah Bu, tenang aja ya. Ulangi, kenapa? Saya di kanan, angle saya kan kiri. Atulah. Suka iseng nanya kayak gini ya. Bu, saya boleh tanya nggak? Bu. Nanya ya. Ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa sekali? Sekali. Anggar we 3 kali. Encan timerna 10 detik. Yeah.
garing huntu. Biar apa bu? Engelnya engel, angel ini. Kalau masalah engel, tapi kalau ditanya, ibu foto 10 orang, yang 9 cantik, tapi ibu perem, diulang mau? Ulang, berarti bukan engel itu. Ulang. Tempatnya sama, temennya sama, kameranya sama. Kayak suka kasihan sama yang moto saya, Bu. Permintaannya coba, Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha, Bu. Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel? Asal licik hirup teh si ibu teh. Sok udah ulang. Sekarang setelah diulang, yang 9 perem, ibu cantiknya Lira. Eta nu diupload. Egois asli. Tong gitu jalan-jalan ternyata. Foto ya bebas ya, namanya kamera sendiri. Foto seharian jalan-jalan, senang nyampe kamar hotel teh nginep, begitu dicek handphone, foto teh 720 salapan. Nah. Memori pinuh. Isukan jalan-jalan deui. Berarti harus dihapus dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya yang cantik atau ibunya jelek? Ibunya jelek kan? Tapi di foto yang ibunya yang jelek, itu teman ibu lagi cantik-cantiknya loh. Besoknya ditanya, Bu, mau foto yang kemarin? Ya, udah saya hapus. Oh ibu mama, mana saya bajunya nyewa? Masa harus nyewa lagi? Gelut tuh, nggak ngomong 2 tahun. Kayak seru banget sih hidup ibu-ibu tuh. Ya Allah, banyak dinamikanya gitu. Ya Allah. Jangan marah-marah ya. Serius enak. Kita ngambil hikmah aja nih. Ibu tahu Jepang nggak? Indah nggak di sana? Ada yang pengen, kalau misalkan ya bisa nanya doang nih. Ada yang pengen bayarin, pengen jalan-jalan ke sana. Tapi ini kata orang yang tinggal di Jepang ya Bu ya. Di sana lagi ada tren baru, yaitu lansia-lansianya pada pengen tinggal di penjara. Serius. Banyak alasannya. Satu, punten. Orang Jepang, negara Jepang punya musim dingin Bu, salju. Bu, punten. Musim dingin. Jadi orang miskin di Jepang sama jadi orang miskin di Indonesia beda Bu. Nah punten, nggak punya baju, nggak punya selimut, nggak punya penghangat, nggak punya tempat tinggal, musim salju, tidur di emperan toko bisa mati Bu, serius. Mati kedinginan, nyawa taruhannya. Makanya mendingan di penjara. Di penjara ada makan, ada tempat tinggal, ada teman, ada di punten Bu, di Indonesia punten, nggak punya rumahnya, tidur di depan emperan manja misalkan, ya nggak kedinginan, iya mungkin diusir pindah, tapi nggak kedinginan gitu, nggak mati kedinginan lah gitu, ya. Dan di sana orang nggak mau nikah, bagi mereka nikah itu kebodohan. Ngapain setia dengan satu pasangan, nanti bosan gimana? Mendingan apa ganti, syahwat bangkit gimana? Ya banyak prostitusi, bahkan ada yang memilih nikah dengan, mohon maaf ya, dengan boneka, dengan anime gitu ya. Bagi mereka punya anak lebih bodoh lagi. Ngapain? Tengah malam nanti harus bangun, iniin popok, buang pangkal. Belum nanti kalau anaknya ternyata bandel malah gimana? Ya. Terus kalau pengen yang lucu-lucu, mending miara ucing, miara anjing kecil katanya. Nggak suka tinggal serahin ke teman, suruh diadopsi. Tapi efek sampingnya, ya orang di sana karena child free, nggak pengen punya anak. Ya terus nanti masa tuanya kan nggak semuanya jadi orang kaya. Kalau dia kaya, makanya banyak orang Indonesia kerja di Jepang sebagai apa coba? Pengasuh lansia, serius. Kaigo bahasa Jepang, ya, jadi perawat. Sekarang kalau mereka nggak punya duit nggak ada, tempat tinggal nggak ada. Makanya mending nyuri, sengaja ketangkep di penjara, dikasih makan, serius, indah tempatnya.
Tapi jadi orang miskin di sana sama di sana beda ceritanya. Sampai pernah, ini istri yang cerita, dan istri lagi menjiwai banget karena dia lagi jadi ibu menyusui kan. Ibu pernah dengar istilah baby blues nggak? Luar biasa ya perjuangannya ibu tuh, ya Allah. Jadi gini, dan dia punya anak dua, 1 tahun sama 3 tahun. Dua-duanya jatuh hak asuhnya ke si ibu, si istri. Cuman ya namanya hidup sendirian, apalagi pun dan gak didampingin iman, ya bukan Islam tentunya, tidak beriman kepada Allah, maka ya gimana 24 jam ngasuh anak 2, masih harus ASI, ya kerja segala macem. Itu serius, orang kalau udah bener-bener kecapean, emosi itu gak kekontrol. Baby blues itu beneran. Maka penting sekali peran suami untuk hadir di situ, ikut meringankan. Kadang istri cuma pengen ditanya gimana harimu, ya. Itu pun kalau dapat yang baik. Kalau dapat yang nggak baik, coba malah suami aja jadi beban. Singkat cerita, akhirnya dia mulai cari pelarian. Mohon maaf karena memang dia nggak kenal Islam, dia pacaran. Pacaran tadinya ditinggal 1 jam, 2 jam, bayinya baik-baik aja. Lama-lama ditinggal setengah hari. Lama-lama mulai berani nginep 1 malam. Baik-baik aja. Entah gimana diceritain,nya, entah dia didoktrin atau gimana, akhirnya dia sudah benar-benar nyerah dengan itu semua. Ya mungkin kerjaan juga dapatnya nggak gede, ngasuh anak kita tahu biaya popok, biaya susu itu sama sekali nggak murah, sama sekali nggak ringan, benar-benar demi Allah. Ya. Di Jepang juga lagi krisis memang, karena sekarang mobil listrik pada lebih laku. Ya Jepang kita tahu Toyota, Honda segala macam kan, ya bensin mereka kebanyakan. Ya lagi goyang lah ekonomi di sana. Singkat cerita, dia akhirnya mutusin kabur sama pacarnya. Dan di hari kaburnya, dia tutup semua pintu, jendela, dikasih plakban ditutup semua, biar jadi kedap suara. Tinggalin anaknya. Ya tentu saja, akhirnya baru didobraknya 50 hari kemudian. Ya tentu 50 hari gue coba bayangin. Cuman yang mengharukannya itu di bibir si adik bayinya itu ada bekas saus sama bekas mayones. Bekas saus sama mayonesnya itu plastiknya ditemukan di tempat sampah. Jadi setelah diotopsi yang meninggal duluan kakaknya yang 3 tahun, yang 1 tahunnya belakangan. Karena ternyata saus dan mayones yang tersisa setelah puluhan hari di situ ada lebih dahulu dikasih ke adiknya yang masih bayi. Kakaknya yang 3 tahun berusaha menggantikan peran ibunya di situ. Sebetulnya udah sempat ada yang gedor, Bu. Udah sempat ada suara di dalam gitu. Suara tangisan anak bayi. Tetangga lapor polisi, cuman tahu sendiri Jepang pada masing-masing lagi. Diketokin nggak ada yang buka, ya udah. Setelah 50 hari orang tuh heran, kok ini nggak pernah ada orang ini lagi ya. Terus yang tuan tanahnya juga nagih, kok orang ini hilang nggak bayar gitu. Mau nggak mau akhirnya digedor, ya itulah ditemukan 2 anaknya. Ketangkep akhirnya ibunya. Tapi ketika ditangkap yang dia tanya cuma satu hal. Mereka beneran udah mati. Berat hidup di sana. Nggak semudah yang dibayangkan. Ya, itu kisah nyata terjadi. Bu, aduh saya ngebayangin itu si kembar, misalkan naudzubillah kami nggak ada, mereka berusaha untuk gali-gali tong sampah, cuma nemuin sisa mayones basi, sisa saus basi, dikasih ke bayinya, ngejerit, engap, listriknya nggak dinyalain, diiniin gelap gulitan. Kalau siang memang ada cahaya, tapi sampai benar-benar mati kelaparan. Haula wala quwata illa billah. Ya. Bu, saya rasa itu kalau di Indonesia nggak akan kejadian. Punten, Bu, kita mah guyup lah gitu. Nggak akurnya sama tetangga, kayaknya tetangga kelaparan, kayaknya nggak mungkin kita nggak ngasih minimal mie instan atau nasi doang mah. Ngasih, ya. Apalagi ini udah gedor-gedor. Oh, jangankan gedor-gedor gitu, Bu. Kita mah tetangga ribut sama suaminya, kayak ngumpul, rame, kepo. Naon eta? Salah paham ya, salah paham. Iya kan? Beres berantem, kok nggak ada kabar lagi, nggak ada episode 2 aja nih, malah diarepin kan. Ribet lanjut. Tapi serius, iya, negeri kita banyak yang perlu diperbaiki, tapi juga masih banyak kebaikan di negeri ini. Bismillah.
Ya. Jadi jangan marah-marah. Marah apa sih? Banyak bismillah. Bukan berarti kita nggak marah-marah, bukan berarti kita diam nggak bertindak ya. Ya tetap mengkritik yang tidak baik tetap kita lakukan. Berbuat baik lakukan. Nolongin orang tetap kita lakuin. Bukan berarti oh ya udah sabar, maka silakan matikan aku. Enggak, ya. Bukan sabar kayak gitu, ya. Tapi kan ini untuk beres dulu nih di hati, karena ya hati nggak tenang, perbuatan juga nggak beres, Bu. Ya. Apalagi kalau nggak minta tolong ke Allah dulu, bergantungnya ke orang. Jangan marah-marah, ya. Hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai apa yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Ya, kita dapat nikmat nih. Dan aku juga pengen banget saudara kita tuh dapat nikmat itu gitu. Kan kita malah nggak peduli orang lapar, yang penting aku kenyang. Itu masih ada kan yang kayak begitu kan. Tapi tanda iman bener, tanda iman betul-betul beriman dan dia betul-betul orang soleh, dia tadi la yu'minu ahadukum tidak beriman, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mencintai kebaikan itu ada pada diri saudara kalian, yang ada diri kita ada pada diri saudara kalian. Ya. Jadi kita lihat nih, kalau kita dapat kabar gembira tetangga kita naik jabatan, kitanya malah naik tensi, ya udah berarti ada penyakit hati, ya. Ada penyakit hati. Harus bisa ikut bahagia. Bu, bahaya penyakit hati itu, Bu. Saya izini, ini renungan sederhana singkat. Saya tempe jam berapa teh? Hah? Oh, udah selesai. Ya udah nggak jadi, Bu, terusin. Ya, saya kembalikan dulu ke sok, balikin ke Teh Riri. Nanti terusan hadisnya tadi gimana? Nanti kita ngaji lagi. Tapi tadi tanggung kan sih? Oh, tanggung mah disemes. Mau diterusin dikit. Sedikit atau gimana, Mangga? Ya udah. Nanti Iya. paling tanya jawabnya dikurangin ya, Bu ya. Ini maksudnya tanggung. Oh enggak sih, Bu. Ibu pengennya tak jawab atau foto-foto? Heeh. Nah, gitu ya. Baik. Jadi sampai mana tadi saya lupa. Tidak semuanya masa sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya. Ya itu udah. Terus mana tadi ya? Oh gini, iya. Gini. Penyakit hati versus penyakit fisik. Penyakit fisik, Bu, parah nggak parah, sembuh nggak sembuh, dari kanker sampai ke hapur, panu, ujung-ujungnya sama. Apa ujungnya? Mati. Ya kan? Sakit tuh. Parah nggak parah, kanker sampai panu, ujung-ujungnya tetap mati. Tapi sambil kena penyakitnya di dunia, dosa berguguran. Serius akan ada orang yang berkata, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah, jadi pulang nggak bawa dosa soalnya. Ya. Nanti dibangkitkan setelah mati, penyakitnya nggak ikut. Punten ya, meninggal gara-gara tumor segede bola basket. Nanti di hari akhir dibangkitkan apa lehernya tumoran juga? Enggak, utuh dia. Meninggal kelindes kendaraan di luar, pujitnya kemana-mana. Di hari akhir dibangkitkan, utuh. Itu penyakit fisik. Di dunianya memang kerasa, tapi sambil kena penyakitnya gugurin dosa, begitu mati penyakitnya nggak ikut. Penyakit hati, di dunianya nggak kerasa sakit, karena emang nggak berdarah-darah, nggak bocos, nggak keseleo. Di dunianya nggak kerasa, tapi meninggal penyakitnya harus dipertanggungjawabkan. Contoh, sombong. Meninggal bakal ditanya, apa yang membuat kamu pantas sombong? Di dunia nggak kerasa, orang tangannya dicium, dikagumi, punya jabatan. Ya. Tapi kalau gara-gara itu jadi sombong, demi Allah, itu akan dipertanggungjawabkan. Sombong ngerasa punya jabatan, siapa yang nitipin kamu jabatan, kata Allah. Nah itu dia, itu perbedaannya ya. Sehingga yuk, dari sini aja kita udah harus bisa menilai, Bu, mana yang lebih bahaya,
penyakit kanker atau penyakit sombong? Sombong. Kok orang kanker bisa meninggal loh? Kok iya? Tapi bisa jadi gara-gara kankernya orang itu meninggal nggak bawa dosa. Yang lain, punten, yang lain sehat bisa maksiat, dia boro-boro pengen maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir, maka pasti surganya lebih terjamin daripada yang sehat. Karena ibu, punten, teteh, kalau suatu saat, punten, kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Repot. Dan kalau suatu saat kita berhasil sampai surga, kalau mau jujur, mungkin kita sampai surganya bisa jadi bukan karena ibadah kita, tapi karena apa dong? Karena sabarnya kalian ngadepin hidup di dunia. Saya suka ngebayangin kalau suatu saat nanti kita lagi antri di pengadilan Allah di hari akhir, terus kita ngeliatin, aduh, itu orang hukumannya parah amat teh, saya tahu dosana naon. Iya dosana kok. Aduh, orang gak pernah deh. Wah, tak acan tobat deh, kumaha ya. Pas giliran kita nyampe pengadilan, tahu-tahu ada suara, lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu sakit kanker. Kan di dunia kamu sabar ngadepin suaminya main slot melulu. Kan di dunia kamu sabar menanti keturunan sampai belasan tahun. Kamu pikir itu semua sia-sia? Gak disia-siakan. Justru bisa jadi itu pahala terbesar kita. Ya. Ada ibu yang diuji anaknya, ada yang anak diuji, ya siapapun itulah ya. Maka bismillah. Dan anehnya kita penyakit fisik, Bu, ngaku, dok, dengan terang-terangan dia datang rela keluar duit. Dan ketika ditanya, dok, sakitnya belah sini nih dok, nggak mungkin ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau, rahasia, kepo dokter mah. Atau kumaha? Mau baranana? Pasti jujur sih eta mah. Iya dok, saya kebanyakan makan pedes. Iya dok, saya kebanyakan makan beling. Ya, siapa tahu kerjanya aku udah lumping ya. Ngaku nggak dia? Ngaku. Jadi lihat penyakit fisik, lihat. Padahal gugurin dosa, bikin pulang ke surga Allah lebih gampang, tapi demi sembuh. Dan kadang ada yang pengen sembuhnya demi bisa maksiat lagi, coba. Dia rela keluar duit dengan segala macam. Penyakit hati, tadi kita udah sepakat lebih bahaya sombong ya daripada kanker. Penyakit hati ini, ya. Ya gimana mau berobat orang gak kerasa sakit? Sekalinya ada temen mau datang ngobatin, dia traktir makan, duduk duaan, gak dipermalukan depan orang, bener-bener cuma duaan, pelan-pelan nasihat masuk pengen nyembuhin. Saudaraku gak boleh gitu, itu namanya sombong. Dia gebrak meja, nonan sih. Siapa yang sombong? Jangan so tahu kamu. Kalahkan dianya. Repot kan? Karena itu dia gak kerasa sakit, tapi di hari akhir bakal diminta pertanggungjawaban. Dan karena gak ngerasa sakit, gak pengen berobat. Ada yang ngobatin, ngambek. Penyakit fisik, gara-gara itu kita bisa bersih dosanya, tapi pengen banget sembuh. Setelah sembuh kadang dipakai maksiat lagi sehatnya. Jadi itulah ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita. Allahu a'lam bishawab. Mangga dikembalikan pada tadi. Nah, kita langsung berputar. Ada yang mau bertanya? Langsung. Boleh makan? Ya silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharsono. Baik Pak, silakan Pak Suharsono. Marga O, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Sebelum pertanyaan, Ustaz, jadi kita tidak intinya selalu bersyukur di negeri kita, sekalipun katanya gonjang-ganjing ekonomi dan dolar naik kemudian rupiah melemah gitu. Ya. Tapi kita masih sangat bersyukur kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa jalan-jalan dan sebagainya dibandingkan dengan negara yang bergejolak ya Ustaz ya. Seperti Palestina misalnya, itu kan kita sudah tidak aman dan sebagainya. Iya. Dan yang pertanyaan pertama Ustaz, kiat-kiat apa Ustaz yang kita menjadi orang Islam yang istiqomah Ustaz?
Jadi kita bisa mengamalkan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah orang yang tadi sempat disinggung dengan Ustaz bahwa kita ini apakah orang yang banyak berdosa tetapi tidak sempat bertobat Ustaz? Mungkin setelah wafat kita, ketika wafat kita tidak sempat berdosa, apakah orang itu bisa diampuni dosanya? Ya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Satu, biar istiqomah, minta tolong dulu sama Allah ya. Karena kadang kita suka lupa minta tolong ke Allah ya. Kayak kadang ada yang suka nanya kan, kok gimana cara bangun tahajud padahal udah pasang alarm 3. Iya, tapi lupa minta tolong sama Allah. Habis sholat isya berdoa, ya Allah bangunin saya tahajud. Kalau Allah udah bangunin, bangun. Pengen pipis ke, atau ya digigit nyamuk atau apapun itu. Terus memang salah satu caranya lagi, ya doanya juga ada sih. Boleh Quran surat ketiga Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu supaya minta tetap teguh dalam petunjuknya Allah dan tidak kembali salah atau ngaco lagi setelah Allah berikan petunjuk. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu bisa. Yang ketiga, enak kalau kita punya guru, jadi ada yang ngingetin. Yang keempat, kita iman pasti naik turun, yazid wa yamkus. Tapi ketika sedang turun, ketika sedang futur, kata guru kami, tolong jangan pernah sendirian. Karena kalau sendirian ngerasa nggak ada yang lihat, jadi lebih mudah. Paksain ketemu orang. Iya lagi malas ngaji, cuman ketika ketemu orang dan ketemunya orang baik, merekanya lagi semuanya lagi baca Quran, masa kita main game sendiri? Ya itulah kenapa malu sebagian dari iman. Terus kelima ya, jangan lupa wisata rohani Pak. Kemana? Kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, sekarang dimakan cacing juga, hartanya diperbutin malah sama anak-anaknya. Ketemu anak yatim, ketemu mereka tuh masalah kita jadi lebih receh. Ketemu yang sakit, yang itu insya Allah ya. Terakhir keenam, ada guru-guru kami yang menetapkan sistem IQOP. IQOP itu hukuman Pak. Contoh kalau di Darut Tauhid pembiasaannya, kalau nggak tahajud maka duhanya jadi 12 rakaat. Ya padahal seumur hidup nggak tahajud nggak duha juga nggak dosa kan, sunnah sih. Cuman kan ini cara untuk ningkatin ini kan, dan juga memang untuk istiqomah. Jadi gitu. Kalau sudah tahajud maka boleh ya udah duhanya 8 rakaat aja. Ya. Jadi itu salah satu upaya. Dan ini disiplin diri sendiri karena janjinya ke diri sendiri gitu. Kalau nggak ngelakuin hukumannya, ya orang nggak ada yang tahu juga. Kita kan nggak pengumuman. Tapi mereka orang yang benar-benar ngejaga. Dengan IQOP itu benar-benar jadi lebih terjaga, nggak berani ngelakuin yang Allah nggak suka. Ya. Contoh setiap kali, misalkan ya, setiap kali marah-marah ke pasangan sedekah 500.000 misalkan. Ya. Kebayang kalau misalkan ternyata marah-marahnya tiap hari, ya 500.000 kali 30 hari 15 juta itu tekor ya. Maka jaga, ya itu bisa yang dijalankan. Yang kedua tadi ya, pertanyaannya tadi yang kedua apa teh? Oh iya, kita meninggal nanti ada yaumul mizan Pak. Mizan itu timbangan. Memang kalau ternyata jauh, ya dosa kan pasti ada ya Pak. Mudah-mudahan seperti tobati. Kalaupun jika tidak, akan ditimbang kebaikannya. Mudah-mudahan yang baiknya lebih besar. Cuman ya itu dia, waktu kita 24 jam, 6-8 jam tidur. Ya dipakai sholatnya 5 menit kali 5 waktu. Mending kalau 5 menit. Kalau ternyata kuliah kulhu kan gak nyampe 5 menit. Ya. Sekalinya ganti ina atau ina lebih pendek. Ya. Sekalinya lama sujud karena lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya?
Itu satu. Dan kalau sebetulnya kita tahu ya, selagi benar-benar beriman kepada Allah, maaf, beriman kepada Allah dan tidak ada kemusyrikan, ya maka dia akan tetap ke surganya Allah. Tapi dosa-dosanya dibersihin dulu, mampir dulu istilahnya ke neraka ya. Berapa lama mampirnya? Ya tergantung kadarnya ya. Jadi selagi memang beriman gitu, iya dia, karena ada orang yang punten ya, ada orang yang dia berdosa karena mengakui kelemahannya gitu ya. Ya Allah, saya belum berkerudung, tapi karena saya lemah aja. Sedangkan ada orang yang dia nggak mau berkerudung karena ngerasa apa sih syariat kerudung ini, jelas-jelas rambut indah bagus bisa dipamerin jadi model, malah harus ditutup. Jadi yang dia benci syariatnya. Oh, itu beda kadar dosanya, Pak. Maka orang dosa pasti ya. Tapi ada orang yang benar-benar, ya Allah aku belum sanggup karena aku lemah. Dan dia minta tolong sama Allah. Itu pasti dosanya lebih ringan. Ya. Meskipun kita ujungnya bakal ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena hadisnya jelas ya. Barang siapa dia beriman meninggal dalam mengucap kalimat la ilaha illallah, ya maka masuk surga. Memang salah satu cara terbaiknya ya husnul khotimah sih, Pak. Nah, husnul khotimah itu cara terbaiknya gimana? Istiqomah. Jadi kapanpun dipanggil dalam kebaikan. Karena sekalinya husnul khotimah, yaitu dia. Kalau ke manusia kita berbuat 1000 kali salah, bisa 1000 kali kebaikan, bisa lupa gara-gara sekali kesalahan kita. Tapi ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Jadi itu salah satu yang bisa dilakuin. Tapi kalau misalkan ternyata ya begitulah, kalau di riwayat Imam Bukhari sampai ada yang di riwayat Imam Bukhari yang menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi dia keluar dari neraka, siang lain udah bersih, tinggal dia yang paling terakhir karena paling banyak dosanya. Udah gitu dia juga sudah benar-benar kapok sekapok-kapoknya. Terus sama Allah disediakan surga. Meskipun itu bukan surga yang paling tinggi ya. Tapi yang tetap seringan-ringannya surga itu tetap lebih luas daripada langit dan bumi. Dia aja sampai bertanya, apa kau meledek? Ya bahasa kitanya, ini ngeledek ya Allah. Sedangkan aku dosa banyak, aku baru keluar dari neraka sekian lama. Tidak, karena memang inilah ganjaranmu. Karena memang di sana pilihannya dua, enaknya enak banget, nggak enak banget. Gitu. Tapi ya betul gitu. Ada juga pembersihan ya di sana. Makanya aku suka bilang, amat sangat beruntung orang yang dosanya digugurin duluan di dunia. Koruptor ketangkep, dia berarti lebih beruntung dari teman-temannya karena digugurin duluan di dunia. Kebayang kalau misalkan nyolong terus gak pernah dihukum di dunia, balasannya nanti digantinya setelah mati semuanya, lebih repot ya. Makanya orang-orang yang benar-benar sudah paham tentang itu, beriman, mereka dapat kepahitan juga malah bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah telah ngirimin hamba pengukur dosa. Ulama soleh terdahulu tuh kalau sebulan gak sakit suka nanya ke Allah, ya Allah aku sedangkan gak mungkin aku gak punya dosa, masa tapi aku gak dapat kepahitan sama sekali dalam sebulan ini, gak pernah digugurkan dosa-dosanya. Padahal bisa jadi ibadah beliaunya juga sudah luar biasa. Tapi ya yang begitu, ada yang memang transit sebentar, ada yang masuk surganya langsung tanpa hisab ya. Tapi kalau misalnya kita bisa, kalau bisa mudah-mudahan husnul khotimah ya. Makanya jangan lupa setiap kali beres sholatnya minta husnul khotimah. Ini sampai ada riwayatnya yang menjelaskan kalau ada orang doa minta husnul khotimah itu setan sampai muji. Kenapa? Ya bayangin aja, saya ini kalau kita jadi setannya ya, saya udah bikin dia maksiat bertahun-tahun dan berhasil maksiat, ditutupnya husnul khotimah. Atau buat apa kemarin maksiat? Iya. Jadi disebutkan kalau ada orang doa minta mati husnul khotimah, setan memuji, ini manusia yang cerdas katanya. Jadi ya begitulah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut. Terakhir ya, ini kita menghargai yang datang dari jam 11 Ustaz. Kita bisa beramal karena Allah. Kita bisa beribadah karena Allah. Dan ketika Allah memberikan ridho itu, Allah yang memberikan itu. Apakah selama ini gitu, sakit ini bisa menjadi bahan bekal pulang? Karena semakin tertaut dengan kajian bentuknya dari siapapun dan
khususan klinis yang menemani ibu ketika live. Kadang saya sampai 3 kali kok mengikuti klinis sampai 3 kali ya. Nggak bosan Bu? Enggak. Dan ada juga ada yang disampaikan yang selalu tidak itu Quran surat Al-Fatihah ayat 45. Mungkin itu aja yang disampaikan ibu. Maafkan bila ada kelebihan atau kelebihan datangnya dari Allah, wasilah dari orang yang soleh, tapi kekurangan dari ibu. Mohon jawaban dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ada hadis dari Nabi terkait jangankan kepahitan yang benar-benar perih, luar biasa. Dia tertusuk duri pun, ya, kata Nabi, tidaklah kepahitan itu menjadi penggugur dosa bagi dirinya. Bahkan tertusuk duri sedikit saja, ya, atau misalkan kita jalan kelingkingnya nggak sengaja nyenggol pintu atau nyenggol kursi, kalaupun itu sakit, ya itu tetap menggugurkan dosa. Berat memang, cuman ya itu dia. Bisa jadi bekal kita tuh itu gitu. Karena punten ibadah dan pahala itu nggak didapat dari yang ibadah yang mahdoh saja. Ibadah mahdoh tuh apa? Ibadah yang ada tata cara bakunya, Bu. Kayak sholat ada tata cara bakunya kan, harus ngadap kiblat, nutup aurat, dan jelas kalau zuhur harus 4 rakaat gitu kan. Nah, ada juga ibadah yang ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu yang sabar nahan sakit, memilih untuk tidak marah padahal bisa punya hak untuk marah karena padahal dia atasannya. Nah, justru sabar-sabar itu yang, ya, kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. 39.2:10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi sholatnya ada pahalanya gede. Ya, surat Az-Zumar ayat 10. Sholat tuh ada pahalanya gede, sedekah ada ganjarannya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261 ya kan. Tapi kalau ibaratnya ada ibadah, ada amalan yang pahalanya tanpa batas, sabar. Ya. Dia ridho dengan takdir Allah. Dan jangan lupa, semua hal itu judulnya sebetulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa bikin tambah dekat sama Allah. Kapan jadi musibah? Kalau tambah jauh dari Allah. Sakit, ujian. Bisa jadi nikmat? Bisa setelah sakit, yaitu dia lebih sering ngaji, lebih tambah dekat sama Allah. Uang tambah banyak, nikmat? Bukan, ujian juga. Bisa jadi nikmat? Bisa kalau sedekahnya tambah banyak. Bisa jadi musibah? Bisa kalau malah jadi sombong, ngeremehin orang. Makanya ajaban lil amri mu'min, kata Nabi, sungguh ajaib perkaranya orang beriman. Karena semuanya baik. Dia dapat kebaikan disyukuri jadi pahala. Dia dapat kepahitan jadi penggugur dosa. Berarti sepanjang dia hidup, yang dia apapun yang terjadi dalam hidupnya cuma dapat 2. Satu dapat pahala, satu dapat penggugur dosa. Yaitu 2 tiket utama ke surganya Allah. Yang rugi siapa? Yang selalu nggak jadi pahala, ya, sakit nggak ridho, marah sama Allah, dapat rezeki kurang, mana nih, jadi kufur, ya. Pahit, ya itu ya, karena memang kita bukan di tempat tinggal, kita di tempat meninggal. Bukan berarti nggak boleh bahagia di sini, tapi memang Allah udah nyediain tempat bahagia, namanya surga. Sekarang yang di sini kita lagi di audisi buat nyari tahu siapa yang paling pantas pulang ke tempat bahagia tersebut. Ya, ternyata bisa jadi yang lebih peluangnya masuk ke surga, ya udah, yang lebih banyak kepahitannya. Ya. Itu. Nah, orang tuh kadang terlena, wah, punya jabatan, punya harta, punya semuanya. Tapi jadi jauh dari Allah. Aduh. Bertanggung jawab atas orang segala macam. Maka bismillah, bisa jadi yang bertanya lebih terjamin surganya daripada yang sedang berbicara. Jadi kebalik, ibu yang doain Koko ya, kalau suatu saat Koko nggak nyampe surganya Allah, tolong dicariin dan
Kayaknya banyakkan dosanya Koko. Ya, karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya, kayaknya nggak mungkin ini ibu-ibu ada yang pernah jadi bandar judi, ya nggak? Tapi kan Koko udah tobat, ya itu dia. Nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi nggak tahu. Cuman yang Koko tahu, sabar ngadepin ujian itu pahalanya beda. Orang kesenggol batu aja, ketusuk duri aja penggugur dosa, apalagi sakit yang sampai berbulan-bulan. Dan ngerembetnya kan biasa banyak, akhirnya misalkan jadi harus berhenti kerja jadi nggak ada pemasukan jadi lapar. Masya Allah. Tapi ya begitulah, nggak akan ada sedikit pun yang Allah sia-siakan. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Istiqomah ya Bu, bismillah, Allah maha baik, bismillah. Akan ada harinya malah. Ya itu dia. Terima kasih ya Allah, saya yang sakit. Mungkin kalau saya sehat, nggak tahu. Nanti berarti begitu sehat, benar-benar buktiin kesehatan ini digunakan untuk taat. Makanya suka orang mintanya sehat wal afiat. Apa bedanya sehat sama afiat? Sehat mah maling juga sehat, larinya kenceng ya nggak? Tapi kalau afiat, sehat yang dipakai untuk taat. Nah, ini kalau DT kan klinik afiat namanya kan. Nih. Sehat yang bisa dipakai untuk taat. Karena sekedar sehat itu dia. Maling juga garong larinya cepet ya. Allahu a'lam bishawab. Enggak Teteh. Karena waktunya sudah terbatas, mungkin pertanyaan sudah cukup. Kalau Dennis bisa memimpin untuk berdoa bersama. Baik, kita doa dulu ya. Tadi saya udah dengar azan juga. Maka silakan nanti habis ini menunaikan sholat asar. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bangun tahajud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang pulang dan pasti pulang ke hadapan-Mu ya Allah, mengakui dosa-dosanya. Namun siapa lagi yang kami tahu punya kuasa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja, saat sendirian atau di hadapan orang. Ampun ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Dan jangan biarkan dosa-dosa kami berdampak kepada orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Pasangan, anak-anak, orang tua, bahagiakan mereka, terima amal solehnya. Jadikan sisa usia kami sanggup membahagiakan mereka. Kalau ada orang yang kami sayang yang belum mau sholat, yang belum mau menutup aurat, anugerahkan hidayah ya Allah. Kau yang menggenggam hati mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Dekatkan dengan orang-orang baik, jauhkan dengan orang-orang yang berniat zalim. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafidho. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Jangan biarkan kami wafat su'ul khatimah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Selamatkan negeri kami ya Allah. Anugerahkan pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang bertakwa kepadamu. Berikan mereka petunjuk ya Allah kepada pemangku jabatan di negeri ini. Dan izinkan sekali lagi kami kelak pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khatimah. Persatukan kami dengan orang-orang yang kami sayang di surgamu ya Allah. Jangan biarkan terpisah, hanya bertemu di dunia yang singkat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafin, dan jika ada kebaikan hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingin dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, tapi ibu-ibu jam di tempat, jadi nanti